Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Nelaki. Banyak yang bertanya bagaimana cara menghitung keramik. Misalnya bangunan saya ukuran 7 kali 8 atau 15 kali 12 atau 8 kali 9 gitu kan. Masing-masing punya kebutuhan sendiri ya, guys ya. Jadi kalau untuk cara menghitung keramiknya, kalian tinggal hitung saja luas bangunan yang kalian miliki ya. Bisa jadi misalnya luasnya cuma 8 kali 9 berarti 72 meter persegi, tapi itu kan secara secara kasarnya ya, hitungan bangunannya itu yang kali lebar ya, berarti kan luas meter perseginya. Jadi misalnya tidak semua yang ingin di keramik atau di granit, kalian tinggal potong saja ya. Misalnya ada di kamar mandi atau kamar pengen ganti warna atau gimana, bentuknya beda pas segala macam terserah. Tapi kalau misalnya luasnya 8 kali 9 itu mau pakai granit semua, teman-teman tinggal hitung aja gampang. 8 kali 9 misalnya 72 meter. Berarti teman-teman tinggal hitung saja luasannya ya. 72 meter persegi. Berarti kalian mau pakai apa nih? Misalnya pakai granit. Granit biasa isi 3 1,08 meter persegi. Kalau ini isi 4 1,44 meter persegi. Jadi tinggal kalian bagi saja 72 dibagi 1,44. Jadi hasilnya itulah dia. Gitu. Jangan lupa untuk menambahkan satu atau dua dus untuk mengantisipasi kekurangan. Jika granit itu tidak produksi atau kosong di mana-mana kan jadi susah nyarinya. Jadi untuk antisipasi hal itu kalian harus melebihin satu atau dua dus ya. Jadi sebelum saya memberikan rumus cara menghitungnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share videonya teman-teman ya, agar kami bisa terus memberikan tips-tips menarik dan yang bermanfaat buat kalian semua ya, sekitar berbagi ilmu ya teman-teman ya. Ya misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, kita akan menghitung misalnya contoh ya, hitung cepat dan keramik. Jadi misalnya ukuran keramik kalian itu hitungan luasnya ya, misalnya 8 kali 9 ya. Luas bangunan tuh panjang 8 meter, lebar 9 meter. Berarti 8 dikali 9 sama dengan 32 segi. Oke. Jika kalian ingin memakai keramik ya, berarti misalnya contoh ya, keramik 40 kali 40. Keramik 40 kali 40. Ya. Ini misalnya contoh pakai keramik ini. Ini kemari ya. Berarti tinggal kalian aja hitung isi ukuran 40 ini isi 6 keping atau sama dengan itu 0,96 meter persegi ya isinya. Berarti tinggal kita bagikan aja kembali. Jadi cara ngitungnya itu panjang kali lebar dibagi isi keramik. Berarti 8 dikali 9 dibagi 0,96. Hasilnya yaitu 72 dibagi 0,96 sama dengan 75 ya, 75 dus. Jadi untuk mengantisipasi kekurangan ya tinggal kita tambahkan satu atau dua dus ya. Misalnya ada yang pecah atau ya takutlah semacam apa
pecah atau kurang gitu, nanti kan susah kalau untuk nyarinya lagi, misalnya stoknya kosong atau tidak produksi lagi ya. Ini cara menghitung pakai keramik ukuran 40-40. Bagaimana jika menggunakan granit ya? Granit ya ukuran 60 kali 60. Biasanya itu kalau granit ini isinya itu ada 3 keping sama dengan 1,08. Kalau yang umum itu ada isi 4 keping 1,44 meter persegi ya. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan ya isi-isi keramik ya atau granit ya. Jadi tinggal misalnya tinggal hitung aja ya teman-teman. Contoh kita pakai yang ini, berarti panjang kali lebar dibagi isi granit 8 dikali 9 dibagi 1,44 sama dengan 72 dibagi 1,44. Hasilnya itu yaitu 50 dus ya teman-teman ya. Oke, 50 dus, jadi kita lebihkan 2 jadi 52 dus. Oke, jadi untuk menghitung kebutuhan berapa yang harus saya gunakan gitu, berapa yang harus saya gunakan keramik atau granit contohnya ya, tergantung teman-teman. Tinggal teman-teman menentukan saja apa yang akan teman-teman pakai, mau pakailah granit kah atau keramik kah gitu, semua ada hitungannya. Jadi teman-teman tinggal lihat aja di channel saya, situ sudah ada hitung-hitungan keramik atau granit ya teman-teman ya. Jadi di situ ada isinya berapa meter persegi isi dalam satu dus itu, teman-teman tinggal lihat di video saya sebelumnya ya. Bagaimana jika teman-teman punya luasan lain gitu, contoh ya, contoh misalnya luas bangunan itu ada agak gede ya teman-teman ya, misalnya 14 kali 12, ini panjang ini lebar ya, berarti tinggal kalikan saja teman-teman ya. Jika memakai granit, panjang dikali lebar dibagi isi granit sama gitu, teman-teman tinggal kalikan aja, 14 dikali 12 dibagi 1,44, hasilnya sama dengan 117 dus. 117 dus ya teman-teman ya, 117 dus, berarti tinggal teman-teman tambahkan aja 2 dus ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk menambahkan, lebihkan, jangan sampai kurang. Takutnya jika kurang, itu tadi sering bermasalah di stok ya teman-teman. Kita belanja barang itu stoknya habis gitu kan, atau belum produksi, jadi kita lama harusnya pekerjaan rumah itu selesai, jadi ya jadi terbengkalai istilahnya ya, tertunda gitu gara-gara hanya ini gitu. Jadi untuk mengantisipasi seperti itu lebih baik teman-teman itu lebihkan gitu. Banyak yang belum mengerti cara menghitung seperti ini, makanya saya jelaskan seperti ini supaya lebih gampang teman-teman ya. Nah, ini misalnya ini pakai granit ya teman-teman. Kalau pakai keramik ya pakai keramik 40-40 ya, 40-40 berarti sama ya teman-teman ya. Jadi panjang dikali lebar dibagi 40-40 itu 0,96 ya, sama dengan berarti teman-teman tinggal hitung dengan 175 dus. Nah, tinggal ditambah 2 berarti yang harus teman-teman pakai itu 177 dus. Jadi semakin kecil keramik atau granit ya, ubin yang kalian pakai itu semakin
sedikit juga luasannya dalam isi satu dusnya. Misalnya contoh kalau ukuran 50-50 teman-teman, yaitu 1 meter persegi ya. Kalau untuk ukuran 50-50 berarti 14 kali 12 ya. 14 kali 12 itu hasilnya kan itu 168 ya. 168 meter persegi. Berarti kalau misalnya keramiknya isi 1 meter persegi, berarti ya kebutuhan teman-teman 168 meter atau 168 box ya, atau dus. Tinggal tambahkan genapin aja jadi 170 dus gitu. Jadi ini untuk itu untuk hitungannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sangat gampang sih untuk mengetahui berapa kebutuhan yang harus kita gunakan untuk rumah yang akan kita ubin gitu ya. Jadi misalnya ada yang bertanya lain dari apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Misalnya ada yang pengen tahu cara menghitung cat misalnya, untuk menghitung cat itu beda lagi teman-teman ya. Teman-teman, oke, sampai sini sudah tahu ya teman-teman ya. Nah, ini contoh untuk misalnya untuk ruangan kamar, ruang tamu, dan dapur dan sebagainya ya teman-teman ya. Bagaimana jika menghitung luas kamar mandi ya teman-teman. Misalnya ya, kamar mandi ini, misalnya contoh kamar mandi ya teman-teman. Oke, kamar mandi teman-teman itu luasnya itu misalnya 1,5, ini misalnya lebar panjang 1,5 meter, tinggi 3,5. Oke, saya pengen full keramik teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal hitung yang pertama itu luas lantai ya. Luas lantai 1,5 dikali 1,5 sama dengan itu, 1,5 dikali 1,5 sama dengan 2,25, berarti 2,25 meter persegi atau sama dengan itu 3 dus ya. Nah, 3 dus. Mengapa 3 dus ya? Setiap keramik kamar mandi itu ya ukurannya itu 1 meter persegi teman-teman ya. Contohnya misalnya pakai 30-30, berarti kan 2,25 dikali, kalau untuk ukuran 30-30 biasanya itu keramiknya itu 0,99 ya. Itu isi keramiknya itu ada 11 keping, berarti itu totalnya ini 2,25 dikali 0,29 sama dengan 2,27 meter persegi atau sama dengan itu 3 dus. Oke, di sini nggak usah dilebihkan, nggak cukup 3 dus ya, itu bahkan udah ada lebih ya teman-teman. Nah, untuk memakai ini untuk lantai kamar mandi dengan menggunakan keramik 30-30 itu sama dengan 3 dus ya. Oke, bagaimana jika untuk dinding itu teman-teman tinggal kalikan aja. Untuk dinding kamar mandi menggunakan keramik, biar lebih gampang teman-teman kan, itu biar sejajar ya. Ini misalnya kamar mandi teman-teman, ini dindingnya teman-teman. Jadi kan di sini udah ada keramik 30-30 teman-teman. Jadi biar serasi itu tinggal pakai keramik
30-60 teman-teman, 30-60. Nah, kalau untuk keramik kamar mandi itu 30 kali 60 itu biasanya itu isinya itu ada 6 keping. Nah, dengan jumlah luas itu 1,08 meter persegi. Ini untuk keramik 30 kali 60, berarti tinggal kita hitung aja itu 1,5 meter ya. Luas kamar mandi itu dikali 3,5 meter dikali tinggi ya, luas dikali tinggi itu dikalikan 4 sisi teman-teman ya. Jadi ada 4 sisi ya, berarti itu 1,5 dikali 3,5 dikali 4 sisi berarti 5,25 dikali 4 sama dengan 21 meter persegi. Dalam kamar mandi ini kan ada pintu teman-teman ya, atau ada lubang angin, jendela. Jadi tinggal dihitung aja, ini misalnya biasa 80, tingginya 180 ya teman-teman, tinggal kurangin aja jadi total luas sama jendela. Misalnya ini ya kita potong aja 2 meter persegi ya, nanti kita kurangin 2 meter persegi sama dengan itu total seluruhnya itu 12 meter persegi. Jadi 12 meter persegi 19 meter persegi ini kita kecilin lagi ya, kita bagikan ini berarti 19 dibagi 1,08, hasilnya itu menjadi 17,59 atau setara dengan 18 dus. Biasa kalau untuk keramik kamar mandi itu kan banyak potongan atau segala macam ya teman-teman ya. Jadi untuk 18 dus itu sudah cukup. Nah, jadi beginilah cara menghitung kamar mandi, kebutuhan keramik kamar mandi untuk dinding dan lantai teman-teman. Jadi sangat gampang ya. Yang penting kita tahu untuk satu dus itu ada berapa meter persegi, tinggal kita hitung saja. Jadi banyak juga yang bingung kalau untuk menghitung dinding kamar mandi kan gitu. Untuk menghitung, saya butuh kamar mandi pengen di full keramik gitu, tapi ada juga yang pengen setengahnya gitu, setengah dinding habis itu dicat, ada yang pengen full semua gitu. Jadi tinggal hitung aja begini caranya teman-teman ya. Misalnya kalau misalnya dindingnya itu sampai di sini saja, ini dicat, ini dicat, teman-teman tinggal hitung aja ini dari lantai ini berapa tingginya, tinggal dihitung aja berapa tingginya. Kan ada keliling ya, jadi keliling teman-teman tinggal hitung aja sisi-sisi, ada 4 sisi itu tinggal dibagi-bagikan aja berapa totalnya. Jadi tinggal teman-teman mau pakai keramik ukuran 25-40 atau 30-60 banyak ya, jenisnya masing-masing ya. Jadi tentukan aja sesuai selera teman-teman. Jadi cara hitungnya itu tetap panjang kali tinggi itu luas ya, luas lantai kali tinggi dikali 4 sisi, karena ada 4 sisi ya, setiap ruangan itu memiliki 4 sisi. Jadi seperti inilah hasilnya ya teman-teman. Jadi untuk menjawab kurang pahaman teman-teman mengenai cara menghitung kebutuhan bangunan teman-teman, saya sudah menjelaskannya ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Oke ya, kita selanjutnya itu untuk cara bagaimana cara untuk menghitung cat ya. Oke, kali ini saya akan membahas cara menghitung kebutuhan cat ya. Cat tembok itu cara menghitung
Kali ini saya akan menjelaskan untuk cara menghitung kebutuhan cat dinding ya teman-teman ya. Oke, misalnya saya pengen, ini ada kamar ya teman-teman, mau ngecat kamar ya. Di sini dengan tingginya itu 3,5 meter ya, panjangnya itu 4 meter, lebarnya itu 3 meter. Berarti teman-teman tinggal hitung saja, ini panjang misalnya 4 meter dikali tinggi sama dengan 3,5 meter ya teman-teman ya. Panjang 4, tinggi 3,5 sama dengan itu 14 meter persegi. Oke, misalnya lebarnya itu 3 meter dikali tinggi 3,5 meter sama dengan itu, dapatnya itu 10,5 meter persegi. Ini karena ini cuma satu sisi ya, misalnya sisi ini teman-teman ya, sama sisi ini. Oke, ini untuk sisi ini. Untuk sisi yang satu lagi kita buat sama, berarti ini tinggal kita kalikan 2 kali 2 sama dengan 28 sama dengan 21. Oke, jadi kita totalin 49 meter persegi. Di kamar itu kan ada jendela, ada pintu dan jendela ya. Jendela, ini pintu, ini jendela. Biasa pintu itu ukuran itu, misalnya pintu ukuran 90 dikali 2,10 meter ya teman-teman ya. Oke, ini pintu. Jendela misalnya itu ada yang luasnya 120 dikali tingginya cuma 60 atau 80 ya teman-teman ya, tinggal dikalikan saja teman-teman. Oke, jadi buatlah ini misalnya ini 2 meter sama, kita potong, misalnya potong jendela sama pintu ada 4 meter lah, potong pintu ya, pintu jendela. Jadi hasilnya itu 45 meter persegi. Oke, jadi dalam satu cat itu, satu kaleng ukuran 2,5 liter atau 5 kilo itu memiliki daya sebar sekitar 12 meter persegi untuk 2 kali lapis ya. Biasa kalau satu kaleng yang kemasan 20 liter atau 25 kilo itu memiliki daya sebar kurang lebih 100 meter persegi untuk 2 kali lapis. Jadi misalnya kalau untuk kualitas premium biasanya itu satu kaleng cat itu cat kualitas premium ya. Premium itu ya sama dengan cat yang bagus. Kalau dibilang kalau umumnya itu kualitas premium itu biasanya itu memiliki ukurannya itu 2,5 dan 20 liter. Kalau yang cat kualitas medium itu memiliki ukuran 5 kilo atau 4,5 kilo ya.
sampai dengan dan 22,5 sampai dengan 25 kilo ya teman-teman. Jadi di sini masing-masing beda ya teman-teman ya. Untuk daya sebarnya ini ya 12 meter, 2 kali lapis. Kalau ini dia bisa mencapai 100 meter persegi. Tapi kalau ini dia itu sama kurang lebih 12 meter. Tapi dia bisa 2 sampai 3 kali lapis. Dan ini dia bisa sampai dengan 60 meter persegi. 2 sampai 3 kali lapis. Jadi misalnya untuk jika teman-teman ngecat untuk ruangan 3 kali 4 dengan ketinggian 3,5 meter, teman-teman tinggal hitung aja ya. Berarti 45, misalnya pakainya paling kecil. Berarti teman-teman tinggal menggunakan ini. Tinggal teman-teman dibagi aja. 45 dibagi 12 sama dengan itu 3 ya teman-teman. Jadi berapa kaleng yang akan dipakai, yaitu 3 kaleng. Ukuran 2,5 liter. Jadi untuk rumah dengan luas untuk kamar ya 3 kali 4 sama dengan 3 kaleng 2,5 liter. Oke, itulah tadi seputar cara menghitung kebutuhan keramik atau granit dan cara menghitung kebutuhan cat untuk suatu bidang ya, suatu dinding bangunan. Perlu saya jelaskan kembali, jika teman-teman itu ingin mengecat tembok baru, pastikan terlebih dahulu dinding yang akan dicat ya teman-teman ya. Jika memakai semen konvensional, teman-teman harus menunggu sampai dengan 30 hari sampai dengan 40 hari ya teman-teman ya, baru bisa dicat. Kalau memakai semen instan biasanya 10 sampai 14 hari. Untuk menghindari kadar air yang ada di dalam dinding tadi supaya benar-benar kering. Jadi untuk menghindari cat tadi supaya tidak berjamur atau tidak seperti jamuran itu putih-putihan lembab gitu ya teman-teman ya. Teman-teman harus lebih memperhatikan ini ya teman-teman ya. Semen konvensional biasanya 30 sampai 40 hari baru bisa kering ya. Benar-benar kering, dalamnya juga kering ya teman-teman. Kalau semen instan itu lebih cepat teman-teman. Jadi semen instan ini seperti MU gitu, mortar gitu ya. Teman-teman tinggal cari aja acian, bisa acian putih atau acian abu ya teman-teman ya. Biasanya itu lebih cepat keringnya dibanding memakai semen konvensional seperti 3 roda, Garuda, semen Padang, semen Gresik, semen SCG, semen Bima, semen Raja Wali dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Biasanya lebih lama ya keringnya. Maksudnya dalam mati keringnya itu ya di dalamnya itu ya, kelembapan kadar air tadi teman-teman gitu. Terus sebelum dicat kita perlu menggunakan cat dasar juga. Biasanya cat dasar itu nggak perlu dicampur air, itu hanya 1 kali lapis saja ya. Setelah cat dasar sudah kering, tinggal teman-teman kasih top coatnya atau cat warnanya sesuai dengan
selera teman-teman. Biasa cat warna itu bisa dicampur 5-10% air ya teman-teman, air bersih ya, untuk pengencerannya, supaya misalnya ada cat yang benar-benar kental gitu, jadi tinggal ditambahkan air secukupnya, barulah teman-teman aplikasikan gitu, atau suruh tukang yang biasa ngecat, mereka juga sudah paham ya biasanya ya. Oke, jadi untuk menghindari masalah-masalah yang ada pada dinding ya teman-teman ya, seperti saya punya customer sebelumnya, dindingnya bermasalah ya, seperti ada pulau atau jamur gitu ya, seperti pulau-pulau di dindingnya ya, pulau-pulau. Jadi untuk menghindari itu, jadi harus memperhatikan hal-hal ini ya teman-teman. Oke. Iya kayak air. Kayak ada air putih. Padahal nggak ada air. Nggak bocor dong. Kayak ada jamur-jamur gitu. Ini yang warna apa itu kan? Yang kemarin. Sama warna biru juga sama di sini. Sama warna biru juga. Tuh. Iya. Dindingnya ya. Cat mahal. Kayak lukisan. Iya bener, makanya. Harus gimana ya? Kalau itu tetap aja. Ini doang ya sisi ini ya. Itu juga. Ini sama semua jadinya ya. Tapi yang itu mah enggak. Oke, terima kasih sudah menonton channel kami. Semoga video kami ini bermanfaat. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Jika teman-teman ingin bertanya langsung, bisa tanyakan saja di kolom komentar. Nanti saya akan membalasnya, atau saya akan membuatkan video untuk jawaban dari pertanyaan teman-teman. Terima kasih sudah singgah di channel kami. Nah, tonton video-video kami yang lainnya di channel kami ini ya teman-teman ya, agar kita bisa saling berbagi dan saling memberikan manfaat ke sesama. Salam sahabat Elakai.